dari tema yang diberikan, pro dan kontra itu, saya akan berbicara sebagai berikut. Pertama, persoalan yang akan saya ketengahkan adalah IKN dalam perspektif pertahanan keamanan negara aspek militer. Hankam nek aspek militer. Dengan peranggapan, sama dengan pembicara tadi, ibu kota negara adalah objek vital nasional yang utama dan harus ditegakkan, dipertahankan, dilindungi, dan dipelihara keutuhan dan kedaulatannya dari segala bentuk ancaman militer, baik di masa damai, sebelum, selama perang, dan sesudah perang. Itu peranggapan saya. Jadi kalau nggak setuju, ya buyar aja apa yang saya sampaikan. Tapi kalau setuju, mari kita lanjutkan. Data dan fakta yang mendasari pemikiran saya. Pertama, pernyataan Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo. Kedua, tentang tugas pokok TNI. Ketiga adalah Sumpah Prajurit. Yang keempat, Sabta Marga Prajurit TNI. Oke. Sekarang bagaimana analisa saya? Recording stopped. Diskusinya. Hankam negara. Hankam negara, pertahanan keamanan negara yang akan saya sampaikan adalah pertahanan keamanan negara aspek militer, yaitu pertahanan keamanan negara yang dipersiapkan dan diorganisir serta dilatih untuk menghadapi ancaman militer terhadap bangsa dan negara kita. Bisa didengar ya, Bapak Moderator? Siap. Okay. Bagus, Pak. Ya. Kita harus memahami bahwa ancaman terhadap negara itu bisa berbentuk militer dan nirmiliter. Yang datangnya bisa dari dalam ataupun dari luar negeri, baik di masa damai maupun di masa perang. Dalam rangka pertahanan keamanan negara aspek militer, artinya ancaman adalah militer. Tentu TNI sebagai komponen utamanya. Ya, makanya tadi saya, dalam benak saya, dasar pemikiran saya adalah menyangkut tentang TNI, Sumpah Prajurit, dan Sabta Marga. Apabila ada yang komentar, loh, keamanan kok wilayah kok bukan wilayah Polri? Maka saya ingin sampaikan bahwa pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, kepolisian negara itu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi yang menjadi objeknya adalah masyarakat, bukan negara. Oke? Sedangkan TNI pada pasal 3 ayat 3-nya dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen dan Undang-Undang TNI nomor 4 2004 sangat jelas bahwa objeknya adalah negara. Di sisi lain, kita tahu bahwa polisi itu statusnya non-kombatan. Dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949 yang harus kita patuhi. Jadi keamanan negara itu sangatlah penting, sebagaimana Amerika Serikat mendirikan Department Homeland of Security yang bertugas untuk keselamatan dan keamanan negara Amerika Serikat. Dalam hal ini bukan polisi, karena polisi sebagai non-kombatan. Ini yang perlu dipahami. Oleh karena itulah judul pembicaraan atau persoalan yang ingin saya sampaikan adalah IKN dalam perspektif pertahanan keamanan negara aspek militer. Jadi ancamannya militer. Tentu pendekatan pemikiran saya terkait dengan TNI, tugas pokoknya, pedoman, dan sumpah prajuritnya. Polemik IKN. Polemik yang terjadi memang banyak ragam dan sudah mencuat di media, sebagaimana disampaikan Pak Marwan Batubara. Saya memahami, menurut saya polemik ide dan lahirnya Undang-Undang IKN karena patut diduga adanya pernyataan Ketua MPR pada beberapa waktu yang lalu. Apa itu? Saya mencatat, saya lupa, tapi ada itu medianya, ya, dan saya tulis dalam buku saya. Kurang lebih bunyinya adalah paling mahal 1 triliun rupiah untuk kuasai parpol. Lebih lanjut dikatakan, jika partai politik dikuasai, maka dia akan menguasai parlemen.
maka dia akan menguasai pasar-pasar dan sumber daya alam kita. Dan dialah yang berhak mengusung siapa pemimpin kita, dan dialah yang berhak mengusung siapa gubernur kita, wali kota, karena sistem yang kita punya. Karena sistem yang kita punya. Nah, sistem yang kita punya itu apa maksudnya? Sistem yang kita punya itu adalah merupakan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana tidak? Kita tahu pileg, pemilihan anggota legislatif, itu parpol berebut untuk bisa mengisi kekuasaan negara legislatif, ya, untuk duduk di DPR. Pilpres, parpol pun berebut, ya, untuk mendukung capresnya dan agar bisa duduk di dalam kabinet eksekutif. Jadi bisa kita bayangkan, ya, dua kekuasaan negara bersatu, partai politik yang berkuasa. Itu kira-kira. Jadi polemik-polemik yang muncul itu menurut saya atau patut diduga itu sebagai salah satu penyebabnya adalah pernyataan Pak Bambang Susatyo tadi. Walaupun itu baru merupakan hipotesa mungkin yang perlu pembuktian. Ya. Tapi saya tidak akan masuk ke situ, tapi saya akan masuk pada yang ketika saya ngomong dalam perspektif hankam negara aspek militer. Secara teknik sudah disampaikan pembicara terdahulu dan benar, Pak Slamet, Pak Tumio, Mas Anton Permana, bahwa satuan TNI saat ini yang ada kita nikmati ini dibangun dari Renstra ke Renstra TNI, jelas untuk melindungi objek vital nasional. Sudah dijelaskan secara teknis tadi. Apalagi IKN itu salah satunya yang utama adalah ibu kota negara. Di mana tugas TNI adalah menegakkan, mempertahankan, melindungi, dan memelihara terhadap keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Ya. Bisa kita bayangkan berapa besar anggaran yang telah keluar untuk menyusun pola gelar pertahanan nasional kita, untuk melindungi objek-objek vital nasional, terutama ibu kota. Pak Anton Permana tadi kalau nggak salah dengar, Pak Anton mengatakan saat sekarang itu baru mencapai 60% dari kekuatan minimal yang kita harapkan. Iya Pak Anton, 60%. Oke, makasih. Baru 60%. Jadi kalau kita ingin pertahanan kita itu 1 gelas, itu baru 60%. Dan saya informasikan, saya suka dengan Pak Tum, karena saya juga sudah telepon itu, Pak Tum, jelaskan pertahanan udara kan orang angkatan udara. Saat sekarang ini, menurut informasi Korps, karena saya Korps Pertahanan Udara, saat sekarang itu Indonesia sedang menyiapkan 1 batalion Arhanud 9 di Camplong. Camplong itu ada di NTT. Rencananya itu 1 batalion Arhanud 9 itu berisi 4 baterai, 1 baterai markas, 3 baterai rudal, peluru kendali. Dari 3 ini, 1 nanti ada di Denpasar, 2 ada di Camplong. Tapi perlu diketahui, ya, bangunannya sudah ada, dan batalionnya, personelnya juga sudah berangkat, karena konon akan diresmikan dalam waktu dekat ini. Tapi sistem senjatanya itu hanya Meriam 57, bikinan tahun 59 kalau nggak salah. Sudah lama. Untuk melengkapi 2 baterai, ya, rudal saja belum mampu. Yang rencana di Bali 1 baterai pun tempatnya pun belum ada. Tapi general location-nya sudah diketahui di situ. Jadi betapa mahalnya membuat sistem pertahanan udara itu. Bagi TNI yang aktif, TNI itu punya serta marga dan sumpah prajurit. Ya. Di situ memang tidak membantah perintah atau putusan dan seterusnya itu ada. Kalau itu sudah putusan, harus pindah ke IKN baru, ya, di Kalimantan Timur itu. Suka nggak suka, TNI memang harus membuat perencanaan yang baik
gitu. Bagaimana ibu kota yang menghadapi alki sebagainya sampaikan Pak Slamet, ya kan? Bagaimana dia harus memiliki dalam pertahanan udara adalah rudal jarak jauhnya, jarak sedangnya, dan sebagainya. Untuk itu pemerintah harus siap-siap juga. Apa yang dilakukan konsep dari TNI harus dipenuhi. Kalau tidak, ya jangan harapkan kita ditakuti oleh negara asing. Itu aja. Memiliki alutsista itu investasi. Kita tidak bisa selalu berpikir berromantika perang masa lalu. Dan kita suka salah kaprah. Dengan gerilya, dengan rakyat memanggul senjata. Enggak, kita sudah meratifikasi perjanjian Jenewa 49. Harus ada pisahan, kombatan dan non-kombatan itu harus dipisahkan. Gitu. Nah, itu untuk mengetapkan salah satu atau beberapa sumpah prajurit dan sabta marga yang ada. Suka nggak suka ya harus membuat program rencana. Tetapi di dalam sumpah prajurit itu pun, di dalam sabta marga sumpah prajurit itu juga mengandung, memanai bahwa prajurit TNI itu adalah sebagai warga negara Indonesia, sebagai seorang patriot, sebagai seorang ksatria dan bayangkari negara. Di dalam kehidupan TNI pun ya, juga diizinkan untuk membuat suatu tulisan yang disebut telaan stafkah, kajiankah, dan sebagainya. Nah, saya sebagai purnawirawan juga berharap bisa demikian. Bisa meyakinkan ya aman bisa pindah atau ya tidak aman jangan pindah. Gitu. Jadi mari kita hargai para prajurit itu sebagai manusia yang memiliki daya nalar dan kemampuan. Apa gunanya di Dephan itu ada Dirjen Renumgar dengan bawahan para direktur yang membuat suatu perencanaan pertahanan? Apa gunanya Asrenum? Apa gunanya Kabais yang bisa menilai bagaimana musuh, kemampuan musuh, keberadaan musuh, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua ini juga menurut saya perlu untuk diperhatikan oleh semua pihak. Nah, untuk PNKN, ya, untuk PNKN di dalam judicial review-nya, ya, bagaimana dari omongan saya ini bisa berpikir, bisa mendatangkan ahli-ahli. Ya. Bisa TNI aktif, para pamen-pamen yang sudah Suslapa, Seskoat, Sesko TNI, Lemhanas, selama tidak ada tekanan dia akan bisa mengembangkan. Perlu, tidak perlu, aman, tidak aman, pindah itu. Bagi purnawirawan, mantan Panglima TNI, mantan Kabais, juga bisa. Pilihlah sebagai ahli-ahli. Ya. Juga orang sipil, seperti Pak Anton Permana. Kemarin saya juga bicara dengan Pak Hendrajit dari Global Pak Hendrajit yang ahli geopolitik dan geostrategi. Itu juga sudah mengatakan tidak tepat untuk menggeser IKN dari Jakarta ke arah utara. Ya. Risikonya besar.